Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Septian Utama, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah chapter yang berjudul Market Structure and Market Power yang berasal dari buku Introduction to Industrial Organization. Presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas yang berasal dari kelas organisasi industri yang diajar oleh Bapak Fadli Muhardja, SE, MSI. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas di bab ini. Langsung saja di bab pertama, yaitu struktur pasar. Sebelum kita mengenal struktur pasar, lebih baik kita harus mengenal apa itu struktur pasar itu sendiri, yaitu keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Struktur pasar juga terbagi kepada 4 bentuk utama, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Bab kedua, konsentrasi dan kekuatan pasar, teori. Poin pertama, semakin dekat struktur pasar dengan konsentrasi minimum, masing-masing konsentrasi maksimum, semakin dekat kinerjanya dengan persaingan sempurna atau masing-masing monopoli. Dengan kata lain, semakin besar konsentrasi pasar, semakin besar pula derajat kekuatan pasarnya. Poin kedua, dalam penelitian terhadap model Carnot, kami mempertimbangkan kasus duopoli yang sederhana. Apa yang terjadi jika terdapat lebih dari 2 perusahaan? Poin ketiga, keuntungan perusahaan satu ditunjukkan oleh persamaan V1 sama dengan P kali Q P, maksudnya P buka kurung Q kali Q1 kurang C buka kurung Q1, di mana Q adalah output total. Poin keempat, hal ini menyiratkan bahwa dari perspektif perusahaan satu, yang terpenting adalah total output yang diproduksi oleh perusahaan lain, terlepas dari beberapa banyak perusahaan lain yang ada, atau beberapa tingkat output masing-masing. Poin kelima, artinya laba perusahaan satu adalah fungsi dari Q, tapi tidak N, atau nilai masing-masing Q, I. Dalam hal ini, I tidak sama dengan 1. Ini pada giliran yang menyiratkan bahwa penurunan kurva reaksi kita valid untuk N kasus perusahaan. Selama kami mengganti Q2, seperti yang terlihat di rumus, Q total output dari semua perusahaan kecuali perusahaan satu. Berikut adalah kurva Carnot equilibrium N perusahaan. Kurva ini menggambarkan nilai equilibrium terhadap Q pangkat N, di mana Q pangkat N adalah output equilibrium perusahaan N. Seperti yang dilihat, output equilibrium perusahaan menurun seiring meningkatnya perusahaan lain yang meningkat. Faktanya, jika N semakin besar, Q pangkat N akan semakin kecil. Berikut adalah kurva equilibria under monopoly, Carnot and perfect competition. Kurva ini merupakan turunan dari gambar sebelumnya, menunjukkan equilibria di bawah monopoli, Carnot, dan persaingan sempurna. Kurva ini menunjukkan output lain yang melintasi keseimbangan berbeda yang diturunkan dari kurva sebelumnya. Di kurva ini dapat dilihat output total di bawah equilibrium Carnot lebih besar di bawah monopoli, tetapi lebih rendah di pasar persaingan sempurna. Saat jumlah persaingan Carnot tak terbatas, total output menyatu dengan nilai persaingan sempurna. Hal ini membuat sebuah pertanyaan, yaitu how many atau berapa banyak. Model persaingan sempurna adalah pendekatan yang baik untuk pasar di mana terdapat banyak perusahaan, namun berapa banyak yang dibutuhkan? Apakah dibutuhkan 5, 50 atau 500 perusahaan agar persaingan oligopoli mendekati persaingan sempurna? Pertanyaan di atas dengan demikian dapat menyatakan kembali sebagai berapa banyak perusahaan yang diperlukan agar efisiensi alokatif mendekati 0, nilai di bawah persaingan sempurna. Mempertahankan asumsi bahwa perusahaan berperilaku sesuai dengan asumsi Carnot, kita memperoleh nilai dalam tabel sebelah kanan, yaitu menyajikan efisiensi alokatif dalam equilibrium Carnot sebagai presentasi dari efisiensi alokatif di bawah monopoli. Seperti yang dapat dilihat, dengan 7 firma yang identik, kinerja Carnot lebih dekat dengan persaingan sempurna daripada monopoli. Dengan 15 perusahaan yang identik, kerugian efisiensi sangat mendekati 0. Berikut adalah tabel
yang diceritakan tadi, dengan 15 perusahaan yang identik kerugian efisiensi sangat mendekati nol. Dengan kata lain, tidak perlu banyak perusahaan identik untuk kinerja model koordinat menjadi sangat dekat dengan persaingan sempurna. Bab 3. Mengukur kekuatan pasar dan konsentrasi pasar. Cara mengukur kekuatan pasar dengan margin biaya harga PMC atau PMC per P, sedangkan konsentrasi pasar berbanding terbalik diukur dengan jumlah perusahaan. Ketika perusahaan memiliki fungsi biaya yang berbeda, output dan biaya marginalnya dalam kubium juga berbeda. Asimetri ini membutuhkan ukuran kekuatan pasar dan konsentrasi pasar yang lebih umum daripada yang telah dipertimbangkan selama ini. Bahkan jika harga sama untuk semua perusahaan, seperti yang akan terjadi ketika produk homogen, maka biaya marginal yang berbeda menyeratkan margin yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda. Berikut adalah rumus-rumusnya. Yang pertama yaitu Lerner Index, yang kedua Herfindahl Index. Lerner Index penjelasannya, di mana S adalah pangsa pasar perusahaan I. Jelasnya, jika semua perusahaan memiliki biaya marginal yang sama, maka indeks Lerner hanyalah margin yang ditetapkan oleh semua perusahaan, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Herfindahl Index, penjelasannya, sebagai alternatif ukuran dari konsentrasi pasar adalah indeks Herfindahl. Nilai H bervariasi antara 0 dan 1. Seringkali nilai H dikalikan dengan 10.000, sehingga bervariasi antara 0 dan 10.000. Yang berikut adalah bab 4, konsentrasi pasar dan kekuatan pasar. Pertimbangkan dua pasar dengan permintaan yang sama. Dalam satu pasar, ada dua perusahaan dengan pangsa pasar yang identik. Di pasar lain, ada satu perusahaan dengan pangsa pasar 70% dan dua perusahaan kecil dengan masing-masing 15%. Dengan asumsi bahwa kedua pasar berada dalam ekuilibrium yang koordinat. Yang manakah kekuatan pasar terbesar? Terdapat di sini sebuah rumus L sama dengan H per E, di mana E adalah elastisitas harga permintaan dan L dan H seperti yang didefinisikan sebelumnya. Hasil ini penting sebagai ia menggeneralisasi gagasan bahwa semakin besar konsentrasi adalah H, semakin besar derajat kekuatan pasar yaitu L. Bab 5. Konsentrasi dan kekuatan pasar. Estimasi empiris. Organisasi industri arus utama telah didirikan yang disebut struktur counter performance paradigm dalam kurung SCP. Selain itu, paradigma SCP mengemukakan bahwa ada hubungan kausal antara struktur, perilaku, dan kinerja. Dengan demikian, telah terdapat implikasi yang dapat diuji yang dapat disebut hipotesis kinerja struktur, yaitu hubungan positif antara konsentrasi dan kekuatan pasar. Untuk menguji hipotesis ini, diperlukan data tentang konsentrasi dan kekuatan pasar. Yang pertama, biasanya mudah diperoleh, mengukur indeks Lerner. Indeks kekuatan pasar yang telah kita pertimbangkan lebih sulit pada kenyataannya. Hal itu biasanya tidak mungkin. Namun jika biaya tetap 0 dan biaya marginal konstan dan sama dengan CI, maka tingkat keuntungan perusahaan I RI sama dengan marginal perusahaan I. Dalam hal metodologi, pengujian hipotesis kinerja struktur mengalami pembatasan penting tambahan. Pada dasarnya, ini mengabaikan kemungkinan hubungan sebab akibat terbalik dalam hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja. Seperti seiring dengan kenaikan harga dan jumlah perusahaan yang menyesuaikan, konsentrasi menurun seiring dengan meningkatnya kekuatan pasar. Interpretasi. Hipotesis kolusi adalah bahwa konsentrasi menyeratkan kekuatan pasar melalui peningkatan kolusi antar perusahaan. Jika ini masalahnya, maka pembuat kebijakan harus memperhatikan apapun yang meningkatkan konsentrasi industri. Biaya marginal yang lebih rendah oleh salah satu perusahaan menyeratkan retribusi pangsa pasar, di mana konsentrasi dan kekuatan pasar meningkat, seperti dalam hipotesis kolusi. Namun, sementara di bawah hipotesis kolusi, peningkatan kekuatan pasar dikaitkan terutama dengan penurunan efisiensi alokasi di bawah hipotesis efisiensi. Selanjutnya, dan kekuatan pasar, estimasi empiris. Derajat kekuatan pasar bergantung pada 3 faktor. Elastisitas permintaan, 2. Konsentrasi pasar, 3. Perilaku kolusi. Pada intinya, estimasi empiris mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa memperkirakan perilaku, khususnya memperkirakan tingkat kolusi antar perusahaan, adalah proses yang rumit dan tidak memiliki solusi yang cepat dan pasti. Biasanya, strategi terbaik adalah dengan biaya marginal, mungkin sama dengan 1 di bawah monopoli.
menggabungkan studi statistik dengan bukti non-kuantitatif, khususnya memo internal atau dokumen terkait yang memberikan bukti perilaku kolusif. Terima kasih kepada yang telah menonton presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.